Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Peziarah pengharapan anugerah kehidupan. Para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Hari ini atau minggu ini kita mengenangkan akan hari doa panggilan sedunia. Dalam panggilan sedunia ini, doa panggilan sedunia ini kita diajak untuk merenungkan peziarah pengharapan sebagai anugerah kehidupan. Mari pertama-tama kita melihat bagaimana anugerah panggilan yang dialami dan dihidupi oleh jemaat pertama, yaitu Paulus dan kawannya. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bagaimana Paulus mewartakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Karena Paulus yakin bahwa kabar gembira bukan hanya dikhususkan bagi orang-orang Yahudi saja, tetapi juga kepada semua orang yang mau menerima anugerah sabda kebahagiaan itu. Dan hal itu pun terjadi. Banyak orang mendengarkan bagaimana kesaksian Paulus akan Yesus Kristus yang telah bangkit. Paulus mengingatkan mereka agar tetap setia dalam kasih karunia Allah. Dan apa yang disampaikan Paulus menjadi daya tarik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu, termasuk orang-orang non-Yahudi. Tapi walaupun begitu, masih banyak juga orang-orang Yahudi yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi Paulus yakin lewat kekuatan atau lewat karunia yang diberikan Allah, dan Allah sebagai gembala bagi semua orang, warta kabar sukacita dapat disampaikan kepada semua orang. Sabda Allah tidak terbatas pada ras tertentu, suku tertentu, atau kelompok tertentu. Sabda Allah diberikan kepada semua orang
Dan semua orang diajak untuk menanggapi sabda Allah itu. Dalam minggu panggilan ini, ketika Paus Fransiskus masih berada di rumah sakit, dia menuliskan renungan terhadap panggilan setiap orang. Bertolak dari tahun yubileum yang kita rayakan pada tahun ini, Paus Fransiskus pada waktu itu merenungkan akan peziarah pengharapan sebagai anugerah kehidupan. Pada hari doa untuk panggilan yang ke-62 ini, Bapak Paus mengajak untuk semua orang menjadi peziarah pengharapan, membagikan kehidupan, membagikan hidup dengan murah hati. Memang banyak hal yang dapat dilakukan oleh banyak orang, dan panggilan merupakan anugerah berharga yang ditaburkan Allah di hati setiap orang. Ada panggilan bagi orang-orang yang tertabis. Ada panggilan untuk orang-orang awam. Ada panggilan juga untuk mereka yang hidup dalam biara atau biasa disebut dengan biarawan-biarawati. Dan mari kita merenungkan panggilan-panggilan yang ada dalam diri kita masing-masing. Sungguhkah kita menanggapi akan panggilan Allah yang diberikan kepada kita? Bapak Paus juga memberikan semangat kepada kaum muda yang menghadapi tantangan zaman pada saat ini. Menghadapi semuanya itu perlu disadari bahwa anugerah kehidupan memerlukan tanggapan yang murah hati dan setia. Ada beberapa contoh yang ditampilkan sebagai tokoh yang menanggapi panggilan Allah. Santa Rosa de Lima, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, Santa Carlo Acutis, dan masih banyak orang-orang yang mempersembahkan dirinya menanggapi panggilan Allah. Apakah semua santos santa ini berada dalam biara atau sebagai imam atau diakon atau uskup? Bukan. Di antara mereka ada juga kaum awam yang berani menanggapi panggilan Allah, menjadi saksi kebenaran di tengah dunia yang saat ini kita jalani. Salah satunya adalah Carlo Acutis, yang dalam hidupnya dia mewartakan sabda Allah. Dia mewartakan sabda kebenaran di dunia digital, dunia internet. Dan hal itu membimbing dia kepada jalan kekudusan. Setiap orang, setiap pribadi dari kita mempunyai panggilan masing-masing. Dan kita diajak untuk merenungkan apakah kita sungguh-sungguh menanggapi panggilan Allah itu dengan segenap hati. Apakah ketika kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk hidup berkeluarga, kita juga memberikan diri kita kepada pasangan kita masing-masing. Memberikan diri kita kepada anak-anak yang dipercayakan Allah kepada kita. Lewat minggu panggilan ini, kita diajak untuk merenungkan akan pengharapan. Segala hal, segala panggilan yang kita hidupi,
kita yakin Allah akan menuntun kita. Karena dalam peziarah pengharapan ini, ada harapan yang memberikan kita kekuatan dalam menjalani panggilan Allah. Kita yakin bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani panggilan hidup ini, entah apapun bentuknya, kita dibimbing oleh Yesus Kristus, Sang Gembala. Dialah Gembala sejati, dialah Gembala agung yang menuntun kita, agar kita mampu memberikan diri kepada Allah. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kaum muda yang dicintai oleh Allah, mari kita merenungkan dalam hati kita panggilan Allah dalam hati kita. Sungguhkah kita menanggapi panggilan itu dengan setia? Sungguhkah kita menanggapi panggilan Allah dengan rasa syukur? Dengan merenungkan panggilan Allah yang ada dalam hati kita, kita belajar untuk membaktikan hidup kita kepada Allah sepenuhnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,